Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di video ini saya pengen mengungkapkan sebuah pemaknaan yang jarang sekali kita sadari, bahwa ketika satu bangsa telah berhasil mencapai satu tujuan tertentu atau menunjukkan kebanggaan yang luar biasa di bidang itu, dia juga di sisi lain telah membuka borok dari wajahnya sendiri. 2 tahun yang lalu, seorang dari Indonesia yang wajahnya biasa-biasa aja, berbadan agak gempal, telah menjadi sorotan dunia, membuat orang-orang terkejut, bahkan pesohor-pesohor dunia ikut menjadi komentatornya. Alif Ba Ta telah membuat jutaan orang Indonesia bangga padanya, tetapi orang-orang yang bangga itu mungkin tidak sadar bahwa Alif Ba Ta juga telah membuka aib besar bangsa Indonesia di mata dunia. Yuk kita mulai. Sejak SMP saya suka dengan lagu Queen. Pertama kali tentu saja diperkenalkan oleh Bohemian Rhapsody. Kemudian saya mengenal We Are The Champion, We Will Rock You, Somebody To Love, dan lain sebagainya. Pokoknya saya suka dengan lagu-lagu itu. Tetapi kemudian sekitar 1 tahun yang lalu saya melihat ada orang Indonesia yang mengcover lagu itu, lagu Bohemian Rhapsody. Saya pikir lagu itu sangat susah, lagu itu tidak mungkin dimainkan oleh gitar, karena bahkan lagu itu sedemikian susah sampai kalau kita mau ngecek ini speaker bagus atau tidak, harus disetel lagu itu. Karena lagu itu hanya bisa disetel secara sempurna oleh speaker-speaker berkualitas bagus. Nah, tetapi ada orang Indonesia yang mengcover lagu itu, tetapi hanya dengan menggunakan gitar. Saya tentu saja penasaran, dan akhirnya saya suka dengan Alif Ba Ta. Saya nonton beberapa videonya. Tetapi kemudian tak lama setelah itu, video-video yang direkomendasikan YouTube menunjukkan kepada saya reaksi-reaksi tentang cover lagu itu. Ternyata memang banyak orang yang melongo dengan keterampilan yang diperlihatkan oleh Alif Ba Ta. Saya baru sadar di situ bahwa ternyata yang komentator atau yang mereaksi lagu-lagu Alif Ba Ta itu bukan hanya orang-orang sembarangan, tetapi orang-orang yang musisi kaliber tinggi, rapper terkemuka, produser, kemudian produser rekaman tentu saja ya, kemudian musisi handal dan sebagainya. Bahkan yang membuat saya terkejut adalah ketika saya akhirnya menemukan video bahwa Brian May itu ngajak collab sama Alif Ba Ta. Ya ampun, ini berarti si Alif Ba Ta ini adalah orang yang sudah benar-benar serius. Brian May itu udah ninja kelas S atau udah pahlawan kelas S gitu, udah super banget. Kalau dia sampai ngajak collab sama Alif Ba Ta, berarti Alif Ba Ta ini adalah orang yang sudah selevel dengan dia atau mungkin lebih dari dia, makanya sampai diajakin. Saya berani kasih jaminan lah, bahkan Donald Trump atau elit global semacam Rothschild pun nggak mungkin diajak collab sama Brian May ini, karena udah sangat luar biasa kan. Tetapi memang demikianlah adanya lagu-lagu yang super dewa gitu, kayak Mozart yang Turkish March gitu ya, atau lagu-lagu yang sangat ikonik seperti Mario Bros atau Ghost Bump, itu dibikin dengan sangat luar biasa, detail, akurat, dengan kecepatan yang relatif sama atau sesuai dengan ritme aslinya tanpa kehilangan gaya asli dari Alif Ba Ta itu. Elias Pine, salah seorang fingerstyle juga, itu tanpa segan-segan menunjukkan bahwa dirinya ngefans, kemudian dirinya juga memperbarui cover yang dibuat oleh Alif Ba Ta dengan teknik-teknik yang dia pelajari dari Alif Ba Ta, tentu saja dengan hiasan tampilan visual yang jauh lebih baik. Ini juga menunjukkan lagi-lagi bahwa Alif Ba Ta itu bukan orang sembarangan. Tetapi di luar semua pencapaiannya, Alif Ba Ta itu sepertinya orang yang kelewat introvert, orang yang biasa aja, orang yang sederhana, orang yang pengen menunjukkan bahwa dia tetap pengen biasa-biasa aja, tetap pengen sederhana, pengen tampil apa adanya, dan sebagainya. Video-videonya, latarnya butut, gitarnya juga gitar kampung, dan wajahnya ketika gitu, aduh, ya wajah yang menunjukkan bahwa dirinya tidak pengen kayak gimana gitu, dan dia pun memang mengaku bahwa itu hanya menyalurkan hobi saja. Kalau Baraya nonton video-videonya, Baraya tidak akan membantu dia dalam hal keuangan, karena ternyata dia juga tidak pasang iklan, dan mungkin juga channelnya tidak dimonetisasi. Saya tidak tahu apa alasan dia untuk seperti itu, mungkin karena memang tetap ingin pada prinsip kesederhanaannya itu. Nama aslinya Alif Gustahiat. Dia adalah seorang pria yang usianya sekarang 32 atau 33 tahun, kelahiran Ponorogo tahun 1988.
Dia tidak memiliki karir musik, satu-satunya yang pernah dia cicipi itu adalah menjadi gitaris di grup Kasidahan tahun 2010. Tetapi mungkin karena harus mencari nafkah dan sebagainya, maka dia harus menjadi sopir truk dan kemudian pindah lagi sekarang menjadi sopir kendaraan angkat, itu apa itu namanya, yang kendaraan angkat-angkat gitu. Jadi dia bukan musisi dalam artian dia tidak berprofesi sebagai musisi, profesinya itu adalah sopir. Tetapi dia memiliki hobi dan bakat yang luar biasa di bidang musik. Jadi sejak kecil dia memang sudah main gitar-gitaran seperti itu. Selain hal itu mungkin tidak ada yang menarik dari dirinya, biasa-biasa aja. Profilnya yang kita ketahui juga mungkin seperti itu saja. Dan kalau misalkan dia ditanya soal kekaguman orang lain pada dirinya, dia biasa merendah aja, biasa-biasa aja. Pak, kenapa ini kan dikagumi begini-begini? Dia cuman bilang ya syukur, atau kalau disukai mah itu cuman hobi aja, bukan profesi, bla 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 bla. Dia bilang kalau saya seperti ini ya ini adalah karunia Tuhan, sama sekali bukan kehebatan saya. Saya selama ini cuman otodidak aja. Dan ini satu hal yang menarik mungkin ya, bahwa dia main fingerstyle itu tanpa dia tahu bahwa ada aliran di dunia ini yang namanya fingerstyle. Dia senang main gitar aja, udah selesai sampai situ, dan semua teknik-tekniknya dia pelajari sendiri saja tanpa melihat panduan dari orang lain. Makanya teknik-tekniknya itu sangat unik. Orang-orang banyak yang mengomentari itu adalah, saya tidak pernah menemukan cara memetik gitar seperti itu kecuali setelah melihat ini gitu. Karena dia ini memang permainannya unik, berbeda sama yang lain karena tidak ada di panduan buku manapun. Saking nggak pedulinya dia sama duit, saking sederhananya, lagu-lagunya itu banyak dicolong dan dijual ke Amazon, tapi dia tiis-tiis aja. Yang marah-marah itu adalah fans-fansnya, penggemar-penggemarnya. Maka orang yang seperti ini tuh memang agak susah, langka di Indonesia. Nggak butuh duit, nggak butuh ketenaran, nggak butuh apa. Dia hanya bermusik karena itu hobinya saja, menyalurkan hobinya, sudah selesai sampai di situ. Tapi Baraya, mari kita rehat dulu dari mengagumi sosoknya, kemudian kita merenung akan satu hal. Baraya, begini ya. Fans itu muncul karena ada orang yang tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi dia ingin melakukan itu. Makanya dia menjadi fans. Rumusnya begini, kalau ada orang yang sangat menyukai sesuatu, tetapi dia gagal mencapai kesuksesan di bidang itu, maka dia akan menempuh dua jalur. Jalur yang pertama, dia menjadi haters. Dia suka sama satu bidang, dia tidak bisa bidang itu. Kemudian dia melihat ada orang lain yang bisa menjadi sukses di bidang itu. Dia akan mencoba memaklumi kesuksesan orang itu. Ya iyalah dia sukses di bidang itu, orang tuanya aja kaya. Ya iyalah sukses di bidang itu, dia menyegik, dia memiara tuyul atau apa dan sebagainya. Jadi dia menjadi haters. Yang kedua, dia menjadi fans. Kenapa dia menjadi fans? Dia pengen menjadi seperti itu tetapi gagal. Maka dia kemudian menaruh figur dirinya pada figur orang itu. Jadi kalau Baraya ada orang yang suka sama bola, misalkan dia ngefans pada satu klub bola tertentu, sebenarnya pikirannya, bayangannya, hayalannya adalah seandainya saya adalah jadi dia, seandainya saya main di situ gitu. Tapi karena tidak bisa, maka dia menjadi fans saja. Maka menjadi fans itu wajar kalau dia tiba-tiba menjadi fanatik atau tiba-tiba dia melakukan hal-hal yang konyol. Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu adalah idolanya. Maka ketika idolanya disakiti, dia ikut sakit. Ketika idolanya dipermalukan, dia ikut malu dan sebagainya. Dan dalam kasus-kasus tertentu, si fans itu sampai berani membunuh atau merusak atau memaki si idolanya itu. Kenapa begitu? Karena si idolanya itu digambarkan sebagai dirinya sendiri. Jadi kalau idolanya gagal, dia ikut marah. Sama seperti dia marah atas kegagalan dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itulah ya. Dan di sini kita juga bisa melihat fans-fans Alip Ba Ta itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu bukan orang-orang biasa. Banyak orang-orang pesohor, banyak musisi-musisi handal di luar negeri yang mengaguminya. Nah, ketika si musisi-musisi besar itu yang sudah punya banyak fans, basis fans di negaranya itu kemudian mereaksi Alip Ba Ta, banyak di antara fans-fansnya itu yang sakit hati. Kenapa idola saya ngefans sama orang lain? Misalkan Bernie Sanders itu dihujat sama fansnya. Kenapa sih lu cari muka banget, lu pengen sama ikut Alip Ba Ta dan sebagainya, padahal lu udah kayak gini. Itu Bernie Sanders sampai harus bikin klarifikasi. Atau yang lebih terkenal lagi, Elis Lamas. Dia itu kan musisi yang udah 30 tahun main gitar, udah apa dan sebagainya. Kemudian dia menyatakan diri ngefans sama Alip Ba Ta. Kemudian dia banyak melakukan reaksi, bikin video-video reaksi terhadap Alip Ba Ta. Itu dihujat habis-habisan sampai video-videonya banyak yang di privat.
Bahkan dia harus bikin channel YouTube tersendiri untuk menampung video-video reaksinya. Jadi ini luar biasa. Atau misalkan ada seorang musisi, seorang gitaris yang luar biasa yang ingin memberikan gitar pada Alif Ba Ta, itu juga diserang sama fansnya dan sebagainya. Nah, kenapa seperti ini? Karena fans itu tidak menginginkan idolanya menjadi fans orang lain. Karena itu berarti menyakiti harga diri si fans itu. Lalu, apa yang berhasil diungkap oleh Alif Ba Ta terhadap kondisi bangsa ini? Begini Baraya, fingerstyle itu adalah satu aliran yang tidak terlalu populer. Jadi, fansnya juga tidak banyak-banyak amat. Fingerstyle di negara lain itu, subscribernya, kalau dia bikin video YouTube ya, subscribernya tidak banyak. Biasa-biasa aja, sedikit-sedikit aja. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah hobi yang jarang digeluti oleh banyak orang. Kecuali Alif Ba Ta. Alif Ba Ta itu subscribernya banyak, viewersnya juga banyak, dan yang lebih banyak lagi adalah reaksinya. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang menyimak Alif Ba Ta itu bukan semata-mata melihat bagaimana permainannya, bukan semata-mata melihat bagaimana kerumitan permainan itu, tetapi orang-orang di Indonesia itu senang sekali terhadap reaksi orang-orang luar atas Alif Ba Ta. Jadi apa masalahnya di sini? Masalahnya adalah orang-orang Indonesia sadar bahwa dirinya itu besar, sadar dirinya kuat, memiliki sejarah yang fenomenal, memiliki luas yang sangat luar biasa dengan populasi yang banyak. Tetapi orang-orang Indonesia di sisi yang lain sadar bahwa mereka tidak memiliki figur yang menjadi contoh yang baik untuk menunjukkan kebesaran itu. Orang-orang Indonesia tidak ada yang bisa menjadikan kebanggaan di dunia internasional. Ada, tetapi sedikit sekali, dan di antara sedikit itu juga tidak sesederhana Alif Ba Ta. Kan orang-orang Indonesia itu sangat suka dengan orang-orang yang besar, yang menggelegar, yang punya visi yang jelas, yang ingin memberikan kesejahteraan buat masyarakat dan bisa membuktikan itu di lapangan, tetapi dia tetap merakyat. Di zaman dulu atau beberapa tahun yang lalu, Jokowi menjadi orang dengan fenomena seperti ini. Jokowi pejabat hebat, punya visi yang jelas, tetapi dia merakyat, berbaur bersama rakyat, menyapa dan disapa oleh rakyat. Ini adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh orang-orang Indonesia, tetapi kita tidak menemukan itu lagi. Jokowi sekarang sudah menjadi seperti politisi yang lain lagi, yang jarang sekali merakyat dan sebagainya. Untuk sebagian kalangan mengatakan seperti itu. Sehingga orang-orang di Indonesia itu sekarang merindukan siapa lagi orang yang bisa membuat bangga Indonesia di depan mata internasional, tetapi terlihat sederhana dan tidak nyari duit. Kerinduan ini tidak pernah terobati. Makanya ketika ada Alif Ba Ta, booming langsung. Karena dia adalah sosok yang walaupun cuma fingerstyle, walaupun saya nggak ngerti itu mainnya kayak gimana, walaupun saya nggak ngerti itu kesulitannya sampai seberapa besar, mereka tetap sangat menyukai Alif Ba Ta. Mereka tetap sangat mencintai karena dia adalah figur yang bisa membuat bangsa Indonesia bangga atau menemukan kembali kebanggaannya. Kita besar, kita kuat, tetapi tidak ada orang yang bisa menunjukkan itu di mata dunia. Kita misal melihat pemerintahan yang seharusnya mengayomi malah malakin duit rakyat. Kita melihat ada agamawan-agamawan yang seharusnya memberikan kesejukan, kedamaian, memberikan ketenangan, malah menghancurkan, malah jual beli kebencian di mata masyarakat. Kita bisa melihat artis-artis Indonesia semestinya menghibur, malah menciptakan sensasi yang tidak ada habisnya. Jadi dalam konteks itu kita kekurangan. Kita sedih, kita sakit hati, kita merindukan ada orang yang bisa membuka citra kita di mata dunia bahwa kita hebat, tetapi tidak ada. Makanya ketika muncul Alif Ba Ta, kita semuanya mata kita tertuju padanya bahwa inilah orang yang mewakili bangsa Indonesia, orang hebat, berprestasi, orang luar biasa, tetapi dia tampil apa adanya, tidak doyan duit, tidak doyan ketenaran, dia tulus seperti dirinya yang sesungguhnya. Kita mendambakan orang-orang seperti itu yang sayangnya kita tidak temukan atau jarang sekali bisa kita temukan di dunia politik, di dunia pemerintahan, di dunia kalangan agamawan, artis, dan lain sebagainya. Alif Ba Ta adalah sosok kepribadian bangsa yang hilang, dan inilah sesuatu yang tragis. Maka sekarang siapapun di antara Barai yang sudah pernah melihat kelihayan Alif Ba Ta dalam memukau dunia, saya harap jangan berhenti pada mengagumi sosoknya saja. Mari kita jadikan Alif Ba Ta itu sebagai inspirasi untuk menunjukkan bahwa kita secara pribadi dan secara nasional mampu menunjukkan prestasi kita dan kualitas kita, menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita memang seperti ini, hebat, kuat, tetapi kita tetap membumi dan sederhana. Ya, begitu sajalah ya. Semoga video ini bisa direnungkan baik-baik. Saya Guru Gembul, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.